Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian kita yakni tentang usul fikih dan fikih Bulughul Maram. Usul fikih dulu ya. Ya. Bab mujmal sekarang. Udah ketemu. Al-mujmal. Mujmal artinya yang terjumlah atau yang terkumpul atau yang tersembunyi, yang belum jelas dan samar. Nah, itu secara bahasa. Maksudnya dalam istilah usul fikih adalah satu perkataan atau susunan kalimat, ini maksudnya, yang mempunyai dua arti yang yang sama beratnya. Jadi kata atau kalimat yang dia itu punya dua arti, yang mana yang harus kita tentukan ini sama beratnya gitu. Itu maksudnya lafaz mujmal. Contoh perkataan yang mujmal maksudnya kata. Lafaz Qur'un ini bisa berarti haid, bisa berarti bersih dari haid. Salam. Qur'un. Ya. Kemudian qala yang biasa kita artikan apa ini? Berkata. Itu kalau diambil dari masdarnya qaulan, ya, artinya berkata. Kalau diambil dari qailulah, masdarnya yaitu tidur siang. Nah, itu. Kemudian mukhtarun bisa berarti yang memilih, yakni isim fa'il, ya. Ini diambil dari khairun. Kalau aslinya itu muhtayirun, muftailun. Itu isim fa'il. Kemudian mukhtar itu bisa berarti yang dipilih, yakni isim maf'ul. Berarti asalnya mukhtayarun. Gitu. Ya, huruf illah, kalau ada huruf illah berharokat yang sudah pernah kita pelajari bagi yang sudah belajar ilmu nahwu shorof. Kalau ada huruf ilah berharokat sebelumnya fathah, maka harus ditukar jadi alif. Nah, itu. Mukhtayirun sama mukhtayarun sama. Tuh. Ya. Jadinya mukhtarun. Kalau artinya yang memilih berarti dia isim fa'il. Kalau artinya yang dipilih, maka dia isim maf'ul. Kemudian lafaz khotobah. Khotobah bisa berarti berpidato, ya. Kalau orangnya itu disebut khotibun, setelah to ada yaknya, khotibun, orang yang berpidato. Khotobah bisa berarti yang meminang, orangnya itu disebut khotib, pendek, yang panjang itu khotnya, khotib itu yang meminang. Kalau khotib itu yang berpidato. Kemudian as'asa ini bisa berarti
menghadap atau membelakang. Itu. Ini namanya kata-kata yang mujemal. Satu kata dia punya dua arti yang sama beratnya. Tuh. Lafaz mujemal namanya. Kemudian contoh yang susunan, yakni kalimat susunan yang mujemal. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 237. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au ya'fu allazi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau ya'fu. Ya'fu di sini apa ya? Memberi kecukupan. Coba lihat di di terjemahan deh. Au ya'fuwa. Memberi cukup. Kalau Hasan tuh mengartikannya tuh memberi cukup. Coba lihat di terjemahan Al-Qur'an. Iya. Al-Baqarah ayat 237. Ada gak? Coba Jan diperiksa. Bebaskan. Nggak lafaz yang ya'funya aja, Jan. Yang lafaz ya'fu aja. Bebaskan. Dulu ya. Ya, membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah itu ada di tangannya. Tentang perceraian. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka yang membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah itu ada di tangannya. Itu. Nah, kita nggak bahas yang itunya. Kalau di ahasa itu mengartikan memberi kecukupan. Nah, kita bahas tuh lafaz alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau orang yang di tangannya ada akad pernikahan itu membebaskan. Ya. Nah, siapa yang di tangannya ada ikatan pernikahan ini, di bawah itu ada keterangan bisa diartikan suami atau wali. Nah, itu kedua arti ini sama beratnya. Untuk menentukan salah satu perlu kepada keterangan bayan nanti bab berikutnya. Itu jadi mungkin begini. Dengan kata lain itu lafaz mujmal itu lafaz yang membutuhkan bayan, yang membutuhkan keterangan. Contoh misalkan gini, kita diperintah sama Allah suruh mendirikan sholat ya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat.
Cara mengerjakannya dijelasin nggak sama Allah? Nggak kan? Nah, itu namanya lafadz yang mujmal. Perlu kepada penjelasan kayak gitu. Nah, kemudian bisa dipahami lafadz mujmal ya. Lafadz yang membutuhkan keterangan gitu aja. Kemudian berikutnya, tidak boleh menggunakan dalil yang mujmal sebelum mencari keterangannya, sebelum mencari bayannya. Tuh di sampingnya ada tuh, wa hukmul mujmal at-tawakkuf. Hukum lafadz yang mujmal itu tawakuf, berhenti. Ya. Hatta ayyubayyana, sampai dijelaskan, maksudnya sampai mendapat keterangan. Kalau kita tidak dapat keterangan, maka tetap kita tetapkan tawakuf, ya. Berhenti. Maka cari bayannya. Kalau kita temukan lafadz mujmal, mesti cari bayannya. Aneh, bayan itu apa? Lawannya mujmal adalah bayan. Bayan artinya keterangan atau penjelasan, maksudnya yang menerangkan perkataan atau susunan yang mujmal. Tentang bayan ada beberapa pembicaraan. Pertama, ini macam-macam bayan. Satu, dengan perbuatan, yakni bayanun bil fi'li, penjelasan dengan perbuatan, seperti penjelasan Nabi tentang cara sholat dan haji. Ayat sholat dan ayat haji itu masih mujmal, caranya diterangkan oleh Nabi dengan perbuatannya. Lafadz yang mujmal, yakni tentang sholat, kan belum diterangkan cara mengerjakannya, kemudian diterangkan oleh Nabi dengan perbuatan. Nah, perbuatan Nabi ini disebut bayanun bil fi'li, keterangan berupa perbuatan. Jadi bayan ada yang berupa perbuatan. Kemudian yang kedua, dengan tulisan, bayanun bil kitabi, penjelasan dengan tulisan. Seperti penjelasan Nabi tentang ukuran zakat dan waktunya. Ayat zakat itu masih mujmal, ukurannya dan waktunya diterangkan oleh Nabi dengan tulisan atau surat. Tuh Bulughul Maram hadis nomor 622. Ini hadisnya panjang. Ya. Oke, jadi penjelasan dari Nabi berupa tulisan itu namanya bayanun bil kitab. Ya. Kemudian yang ketiga, bayan dengan isyarat, disebut bayanul bil isyarah. Isyarah itu penunjukan, isyarat. Seperti penjelasan Nabi tentang cara tayamum. Cara tayamum itu diterangkan oleh Nabi dengan isyarat. Isyarat tahu kan? Kata tunjuk. Itu atau ini, itu isyarat namanya. Nah, seperti ini hadis riwayat Muslim, innama yakfika antakula biyadaika hakaza. Innama, hanyalah, yakfika, cukup untukmu, antakula. Antakula di sini bukan artinya berkata. Ini memutlakan kepada perbuatan, ini maksudnya berbuat. Cukup bagimu berbuat biyadaika dengan kedua tanganmu hakaza, begini. Nah, Nabi tidak terangkan caranya bagaimana, cuman kasih isyarat doang, hakaza. Diterangkan di hadis-hadis tuh cara tayamum itu mengusap kedua muka, kemudian kedua tangan. Dicontohin sama Nabi, cuman isyaratnya hakaza nih, begini. Tuh, nggak ngejelasin muka dulu, terus tangan dulu. Nabi ngomongnya hakaza. Tuh. Tapi Nabi lakukan dengan perbuatan, sambil unjukkan perbuatan Nabi. Perkataan Nabi berupa isyarat, begitu maksudnya. Ya. Nah ada tuh, misalkan hitungan bulan ada berapa ya? Nabi syaratnya begini,
nih bulan itu tuh begini nih, tuh apa tampil ngamin yang pertama begini 10 20 terus gini. Nabi ucapnya dengan isyarat sambil contohkan dengan perbuatan. Bulan itu hitungannya nih tuh ada 29 maksudnya, itu penjelasan dengan isyarat. Berikutnya 4 bayanun bil qaul, penjelasan dengan omongan, seperti penjelasan puasa tamattu. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam fil haji. Faman siapa saja yang lam yajid tidak mendapati fasyamu salasati ayyam, maka dia berpuasa 3 hari fil haji, di dalam haji atau ketika haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari idza raja'tum, apabila kamu kembali pulang. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 yang sempurna. Alafat yang mujmal yaitu sab'atun, bayannya adalah asyaratun kamilah. Keterangan sab'atun itu mujmal, bisa berarti 7 betul-betul, bisa berarti banyak ya. Kayak hadis yang apa yang dimasukkan ke surga tanpa hisab 70.000 ya. 7, angka 7 itu orang Arab itu gunakan kadang dengan arti banyak gitu. Kemudian Imam Syafi'i katakan tentang hadis innamal a'malu binniyat, masuk ke dalamnya itu 70 bab ilmu fikih. Imam Suyuti katakan di kitab Al-Asba' wan Nadzair, perkataan Imam Syafi'i 70 bab itu sebenarnya lebih, jadi maksudnya banyak gitu. Jadi angka 7 itu kadang orang Arab itu gunakan untuk maksud banyak. Nah, ini lafadznya mujmal. Kemudian di bawahnya itu ada lafadz asyaratun kamilah, 10 yang sempurna. Jadi dimaksudkan sab'ah di sini adalah 7 betul-betul gitu. Untuk menetapkan 7 betul-betul, Allah iringi dengan ucapan asyaratun kamilah gitu ya. Jadi dipahami ya. Jadi bayan ada berapa ya? Ada 4. Pertama bayanun bil qaul, bayanun bil fi'li. Kedua bayanun bil kitab. Kemudian bayanun bil isyarah. Kemudian bayanun bil qaul. Itu yang bisa menjadi bayan. Ya. Jadi ingat-ingat tadi itu, kalau ada lafadz yang mujmal, maka hukumnya tawakuf sampai ditemukan bayan itu ya. Kalau nggak ada bayannya bagaimana? Kembali ke hukum asal, yaitu tawakuf ya. Kayak contoh nih, terjadi banyak perselisihan pendapat tentang berdiri i'tidal. Bagaimana? Ada hadis menerangkan bahwa Nabi sebelum ketika mau sholat, tapi belum sholat, ketika mau sholat berdiri i'tidal. I'tidal artinya lurus. Itu mujmal. Bagaimana cara i'tidal Nabi ketika sebelum sholat, ketika mau sholat? Nggak ada keterangan. Maka hukumnya apa? Tawakuf. Tidak bisa kita artikan tangannya harus begini. Boleh gak kita begini tangannya? Boleh aja, karena nggak ada keterangan. Lurusnya berdiri satu kaum dengan kaum yang lain juga berbeda-beda kadang. Kalau kita mengikut kepada uruf ya, kebiasaan. Lurusnya tentara berdiri kayak bagaimana? Tegap ya kan? Lurusnya orang-orang dunia persilatan beda lagi kan berdirinya. Nah itu, jadi hukum lafadz yang mujmal yang belum ditemukan bayannya, hukumnya tawakuf sampai ditemukan penjelasannya gitu. Cara menyikapi tentang lafadz-lafadz mujmal gitu ya. Bisa dipahami ini ya. Apa ya, dikit-dikit. Kita lanjutkan kajian
Bulughul Maram. Ini ada yang mau tanya kan nih tentang